channel aku kali ini akan membahas tentang bucin, budak cinta. Nah, berdasarkan viewers Instagram aku tuh yang mengatakan kalau bucin itu adalah 75% dan sisanya adalah dia nggak bucin. Nah, kali ini aku nggak sendiri, aku sama teman aku namanya Irma, dan akan sebentar lagi dia datang. Kak Denis. Nah, ini dia adalah teman aku, dia yang akan menjadi komentator. Irma, sini Mak. Yeay. Hey. Hai. Apa kabar? So far so good. Hai. Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas nih tentang bucin. Jadi ada followers aku tuh dia tuh udah cerita nih sama aku tuh pengalaman bucinnya dia. Nah, kali ini lo di sini mengomentari gitu. Mengomentari dari cerita ini. Masih ada ya tahun 2020 hari ini. Bucin, iya. Gitu kan, budak cinta. Nah, langsung aja nih ya aku bacain ya. Seru nih. Seru ya. Siapa-siapa yang pertama? Nah, ini rating ini aku dapetin dari Instagram aku. Aku nanya nih sama follower aku, kalian pernah bucin nggak? Yang menjawab yes itu ada 73, sisanya adalah no. Oke. Cerita pertama ada dari netizen dari followers aku, tapi aku nggak udah janji. Followers nih, jangan dua gitu dong. Oh gitu ya. Yang mana? Dari followers aku. Followers, oke. Dan di sini jahat mak. Iya, itu dia. Di sini aku nggak bisa ngasih tahu ini karena sifatnya adalah rahasia. Yang pertama, bertahan walaupun dipukulin. Menurut lo gimana Mak kalau sih kayak gini? Bertahan walaupun dipukulin. Iya. Lu pacaran apa main tinju? Gimana sih? Gitu ya? Bertahan terus dipukulin. Lu Itu gimana? Itu hubungan apa pertarungan ya? Iya benar. Jadi yang udah deh, lo pengen aja cari manusia aja jadi petarung ninja. Aduh. Oke. Next ya. Kasihan deh kayak gitu. Dipelihara sama emaknya, digebukin sama orang lain gimana sih? Makanya, nah itulah budak cinta Mak. 3 itu nggak boleh dandan, nggak boleh kerja, nggak boleh main sama teman-teman kampus. Sama itu gimana menurut satu lagi nih, jangan-jangan nggak boleh mandi lagi. Nggak boleh nafas. Iya, itu gimana sih? Itu pacaran sama orang apa di penjara sih? Iya benar-benar. Aduh, putusin. Cari yang lain, yang lebih normal manusiawi. Tuh hamnya udah dilembut banget itu dia. Iya benar. Dia bikin CV kerja, Ngelamar ya? Si ceweknya nih bikin CV kerja pakai bahasa Inggris. Oke. Dia yang bikinin tuh. Yang bikinin siapa? Itu si ceweknya. Si ceweknya bikinin buat pacarnya. Oke. CV bahasa Inggris. Oke. Pakai otak dong, berarti kan cerdas si cewek. Nah, terus dia ternyata si cowok itu yang dibikinin CV bahasa Inggris itu nikahnya bukan sama dia, malah sama yang nggak bisa sama sekali bahasa Inggris. Nikah? Yang bikin lo kerja dapat duit itu cewek itu. Terus lu nikah dengan enaknya sama orang yang nggak ngebantu lu dari awal-awal dasar-dasar lu mau hidup. Gimana sih tuh? Ya itu mah bukan bucin, itu dia dijahatin sama orang. Udah kayak gitu deh. Bucin sama budak cinta sama kejahatan tuh hampir ini beda-beda tipis. Mau bego juga beda tipis. Next ya. Bukan pacar, tapi nggak pengen dia jadi milik orang lain. Bucin nggak tuh? Dia nanya balik sama gue, bucin apa enggak? Nah, kita nanya balik lagi om dia. Ya gimana sih? Bukan pacar, tapi kayak protektif gitu loh, nggak pengen orang lain. Dia tuh nggak pengen si dia ini punya orang lain gitu. Aduh, si mbaknya bukan pacar, ngelarang-larang sana sini, gimana sih masih mau lagi digituin? Iya. Sebucin itu bukan bucin. Apa ya? Nggak pikir, pakai pikiran itu bang. Otaknya di mana? Iya, maksudnya gue ngomong ke situ. Makanya halusin aja. Masih skip aja deh itu. Bucin ya. Terus next. Ini lucu nih. Ini cerita lucu banget. Tahu dulu dong. Tahan dulu. Tahan dulu. Ya Ya udah, cerita dulu. Jadi dia BBM-an terus
hampir jeda. BBM-an. Udah lama banget dong itu mah ceritanya. Iya, zaman dulu Zaman kan dulu. dia kan curhat nih. Oke. Dia BBM-an terus hampir tanpa jeda gitu. Izin ke toilet di timer. Kalau lama dibilang selingkuh, lo bayangin deh 24 jam nih. Oke lah kita tidur 8 jam. Ya kan? Sisanya itu bener-bener BBM-an. Terus kalau ke toilet, aku mau ke toilet nih, terus di timer. Terus kalau misalnya lama, misalnya nih di timer 15 detik, kalau lebih dari 15 detik dibilang selingkuh. Itu gimana ya? Itu udah pacaran gitu ya? Aduh, itu pacaran sama orang apa sama security ya? Security aja mah kantor kayak nggak gitu banget laporannya. Iya. Itu bukan udah cinta, berlebihan banget. bukan berlebihan. Itu udah nggak jelas. Udah nggak jelas. Dan masih mau dijalanin. Aduh. Kronis. Tidur aja mbak daripada begitu. Next ya. Ngerjain dan ngeprint tugasnya. Kalau lama dia marah. Padahal printernya error. Aku lagi benerin dulu gitu. Maksudnya ya dia tuh ngerjain dan ngeprint tugasnya. Terus kalau lama dia tuh marah-marah. Terus padahal si printernya ini lagi error, lagi nggak bener gitu. Sebenarnya itu Gue bingung deh. itu bucin ya, dibilang bucin, tapi kan kita punya pikiran ya. Kalau punya pikiran kan bisa mikir ya. Sebenarnya lu berhak nggak sih kayak gitu ke gua? Dan itu juga dikasih, kayak lu tuh hidup kan dikasih pilih-pilihan kan. Nah lu juga punya pikiran mau milih dia tuh kayak gitu apa enggak, dan lu berhak punya respon yang gimana sih, udah nggak bener nih, kenapa masih mau lu ikutin, dan saran dia tuh lu dengerin. Udah tau disiksa tuh batin, pikiran, perasaan lu semua disiksa, pasti aja lu mau. Terus lu pikir aja sendiri. Pikir aja sendiri. Iya benar. Itu enggak banget. Enggak banget kan? Begitu ceritanya enggak. Enggak banget kan? Enggak banget. Kebodohan gitu ya. Iya. Di sini tuh membodoh-bodohi, dibodoh-bodohi karena perasaan. perasaan. Iya, kalau perasaan lu tuh bisa lu jaga, ya udah lu nggak bakal hal-hal yang di luar nalar nggak bakal lu ikutin, ya nggak sih? Iya benar. Masalah printer lama terus diomelin dan gue bilang itu tuh si cowoknya nggak sabaran kalau kata gue. Iya. Terus ceweknya juga tas nggak aja. cinta si cewek. Oke gue iyain. Iya. Ini gue yang salah. Padahal kan printer yang rusak, kenapa lu ngerasa lu yang salah? Iya benar. Iya nggak sih? Iya. Dan cowoknya juga nggak ngerti. Iya, dan nggak ngerti, ngoceh dan Ngoceh. diain kan kasihan. Nggak sehat. Nggak sehat sih menurut gue pacaran. Next ya. Sejak pacaran sama dia nggak boleh dandan, sama sih. Baju nggak boleh bagus, tapi dia selingkuh sama yang kece. Ini hampir sama sih yang tadi. Cuma Mirip, ini lebih kepada dianya selingkuh gitu sama yang lebih lagi daripada dia. Intinya sih dia Gimana dulu tuh dia? jelek ya kan. Kalau lu jelek lu nggak laku. Nah dia bebas dengan cewek yang lebih cakep, lebih keren, udah gitu dipacarin lagi. Yang bego sih. Ya udah. Masa Cukup tahu aja kalau kata gue itu laki-lakinya brengsek sih menurut gue. hidup di tangan lu tapi disuruh jelek lu mau? Iya. Ya lu pikir aja sendiri. Next ya. Bertahan walaupun udah disakitin dan dikasarin berkali-kali. Jadi ini cerita ini si ceweknya itu dia melakukan apapun yang diinginkan si cowoknya, sampai istilahnya ada satu kejadian yang sebenarnya mereka gimana ya, mereka itu menginginkan tapi hasilnya tidak diinginkan. Lo ngerti kan? Gue gak ngerti. Yang bener si cewek sama cowok kan atas dasar suka sama suka gitu kan. Berarti kan sebenarnya mereka menginginkan. Oke. Tapi hasilnya mereka nggak inginkan. Oke. Nah, gitu. Ngerti kan maksud gue? Ya kan gak usah gue jelasin kan kayak gimana. Juga kan udah ngerti kan? Udah ngerti kan kayak gitu. Terus pada akhirnya ya hasil itu ya udah dibuang gitu kan. Dibuang gitu aja dan dia dikasarin sama itu cowok. Gitu kan. Jadi gimana itu kan? Itu bukan bucin ya? Ya bucin versi tingkat dewa banget itu udah. Iya, tingkat dewa udah. Tapi untungnya sih si ceweknya itu bisa terlepas dari cowoknya ini. Akhirnya udah putus. Bagus, akhirnya sadar. Itu udah bucin tingkat dewa. Kalau mainnya ya udah bagus deh, sadar. Kembali ke jalan yang benar. Iya, Ya udah. benar. Pasti dia udah punya yang lebih spesial lagi nih ya kan. Iya, pasti lebih baik lah dari cowok yang sebelumnya kan. Next. Terus gue kita
kita boleh cinta sama orang, tapi maksudnya Jangan buta. buta terus jangan mau dibodoh-bodohin lah. Apalagi di gebukin tadi ya. Dipukuli dikasarin. Itu kayak pertarungan tinju lagi yang kayak Kan ini pada main tinju kayaknya di sini. udah ya. Lagi selanjutnya Lanjutnya. aku pernah nurutin mantan buat nggak main sama teman-teman cowok. Bucin gak sih tuh? Kayaknya waktu zaman-zaman remaja ya kayak gitu ya. Kalau sekarang udah milenial gini gimana sih? Masa kain aja nggak boleh? Jangan-jangan lu ketemu adik kakak lu juga nggak boleh, gimana sih? Ini kalau kata gue bucin overprotective mak. Betul, udah gitu. Kenapa ya? Kayaknya yang cerita tuh dia ngerti sih cinta, tapi kayak mau gitu ini nggak sih? Gimana sih, kayak mungkin kebanyakan nih yang gue yang gue tangkap nih dari cerita-cerita ini gitu, rata-rata tuh mereka sudah pacaran lama gitu dan kayaknya sayang ngelepas. Waktunya udah sekali lama gitu ya. Kalau Misalnya jadi 2 tahun 3 tahun gitu kan, sayang, dan kayaknya mereka tuh malas buat menjalin yang baru, hubungan yang baru gitu. Padahal sebenarnya itu pacarannya udah gak sehat. Iya betul. Gitu loh. Jadi sampai dilarang-larang, ini dilarang-larang. Banyak kayak gitu sih, banyak sih. Kalau mau dibahas sih ya bisa nggak habis-habis. Nah, terus ada lagi nih, Next ya. nunggu dijemput berjam-jam, pengen marah tapi nggak bisa karena sayang banget. Alasan dia telatnya kenapa? Kita mesti tahu dulu. Iya sih, kita juga mesti tahu ya. Iya. alasan telatnya Mungkin gimana. si itunya juga yang komen juga kan, mungkin dia yang kayak on time banget terus telat setengah jam, menurut dia tuh udah parah banget kan. Mesti dicari tahu juga duluan alasannya gimana. Berarti apa sih? Berjam-jam ya dia bilangnya, Berjam-jam. berjam-jam ya. Bisa jadi dia main PS kan? Iya benar. Ke warteg mana? Bilangnya OTW. Bilangnya main PS. Bilangnya dari sana OTW. Wajar itu Emang masih oke lah. tabiat warga Iya, itu kelas 62. Iya, sama kita banget tuh dah. Terus ada lagi nih, so sweet banget nih ceritanya. Rela cuti kerja demi bikinin doi makan siang. Bucin gitu. Ada Gojek tinggal kirim itu. Gimana sih? Oh, maksudnya masakan dia gitu ya, masakan dia, cita rasa dia gitu. Oh, jadi pengorbanannya. Pengorbanannya. Tapi nggak diomelin bos juga kali lu gara-gara nggak masuk gitu. Dia berarti si cewek ini mengorbankan pekerjaan dia demi untuk laki-laki. Sebenarnya sih kalau sekilas dilihat sih si cewek ini so sweet banget ya, istri idaman. Iya sih. Tapi maksud gue jangan sampai gitu juga kali. Tapi hari ini ada GoFood, kirimin aja kelas. Kasih aja telur ceplok, lu masak sendiri. Bilang aja lu yang masak ya, siapa tahu. Gak terlalu jelasin mak, kalau ceplok Ya lu mau kita mak. nggak usah lu bawa ke sini juga kan jadi tahu. Next kuliah PP naik kereta setiap hari, doi antar sampai stasiun Tebet, dekat sini. Padahal kosan dia dekat kampus, dia anterin naik kereta terus balik lagi. Terus setiap hari bawa bekal 2, satu buat aku, satu buat dia. Terus karena doi sekelas, jadi setiap aku nggak ngerti materi dia selalu bilang I got your back, and jadi diajarin belajar bareng. Nah ini sebenarnya bukan bucin dong, Tapi dari ceritanya senang. Itu nggak bucin. bucin ya, masa indah. Cinta kasih. Dengan makan ransel. Makan apa? Makan rasa. Dengan makan bekal. Dibekelin. Rasa. Bekal. Oh, bekal. Dibekelin kan tadi. Iya, dibekelin. 2. Sweet banget. So sweet banget ya. Next. Dari semua cerita ini yang so sweet deh. Yang dari tadi ini semuanya Menderita. iya. Terus ceritanya nih ada lagi. Doi ketahuan jalan sama mantannya ke puncak. Dan update foto di kolam Puncak? renang. Iya, puncak. Update foto di kolam renang di salah satu hotel terbagus lah di puncak. Gue marah dong, kata dia. Besoknya dia nyamperin ke kosan. Terus gue minta putus. Ya, gue minta putus, tapi dia nggak mau. Mohon sampai cium kaki gue. Abis itu gue marah besar kan, karena dia minta maaf. Terus ya pokoknya sujud-sujud, akhirnya gue maafin. Gitu. Dia maafin. Bucin banget gak sih? Udah diselingkuhin. Kok masih mau ya? Udah gitu udah kakak. Iya. Kok dia masih mau sih?
mau cium kaki, cium tangan, cium pipi, cium kening masih malu gitu. Iya, dan dia terima lagi. Nah, jadi dari sekian banyak cerita ini menurut lu gimana, Mak? Tentang bucin ini dan komentar-komentar dari para teman-teman online di seluruh Indonesia yang meluangkan waktunya untuk DM gue cerita bucin mereka. Ya emang bener ya, emang bucin gitu, emang jadi budak tau gak sih? Budak itu kan apa yang lo gak suka, lo gak mau, di luar akal, di luar nalar lo lakuin, ya emang bener jadi budak dong dia pada. Yang iPad dilempar lah, yang apalagi sih, yang sayang-sayangnya dipukul, yang iya udah dipukul itu apa sih, hubungan apa ring tinju sih, gimana sih? Ya emang bucin sih, cuma menurutku kayak parah banget ya, maksudnya lu udah tahu gitu ya kan, itu tuh kayak nyiksa lu, hati lu juga disiksa kan, ya kan, badan lu apalagi kayak dikebukin gitu, apa sih orang tua lu sayang-sayang udah sampai gede segini, orang lain nyiksa lu dan lu iyain, itu menurut gua sih yang paling parah ya, kekerasan gitu. Tapi kayak yang di luar nalar masih lu lakuin tuh gimana sih? Yang kayak aneh-aneh kan, kayak sampai lu nggak masuk kerja, itu paling lucu, itu menurut gua itu konyol. Hari gini gitu, oke lu menunjukin lu bisa masak, sayang, ekspresi, tapi kayak ya udah lu kasih aja apa sih online gitu yang bisa dikirim-kirim gitu kan, ya udah. Dia juga udah senang momennya sampai dapet juga apa aktivitas dan kehidupan pribadi gitu. Iya, maksudnya itu jam kerja lu gitu, lu nyari duit ya kan, lu profesional, tapi ini gara-gara kayak masalah oke hati, sayang segala macem, tapi kalau cuma masak gitu, at least lu bisa masak pagi, bangun pagi masak lu kirim, ya kan lebih kayak ya udah lu tetap di zona lu kerja, zona lu kuliah, ngampus segala macem, tapi lu tetap ada waktu ngisiin aja, jangan sampai lu nggak masuk, itu kan sayang juga sih menurut gua. Jadi ya bucin is bucin, ya udah deh mau ngomong apa, kita juga pasti pernah, gua juga pernah, cuma ya seru-seru banget yang maksudnya dialamin sekarang. Gitu maksudnya. Kalau menurut lu tuh gimana? Kalau menurut gue gini, jadi kita boleh cinta sama orang, tapi kita tuh jangan menyerahkan seluruh cinta kita gitu sampai akhirnya tuh bego gitu kan, bisa dibilang ya jadi budak cinta ini gitu kan. Ayolah, kan kita masih muda nih, kita tuh harusnya nih punya hal-hal positif yang bisa kita lakuin gitu kan, kita kerjain supaya nggak terlalu terpikir sama yang menye-menye gitu loh. Gimana ya, si doi gitu ya, si doi, apa-apa si doi ya kan. Padahal sebenarnya kegiatan di luar sana itu masih banyak begitu kan, dan nggak harus istilahnya terfokus sama satu orang gitu kan, yang bikin pola pikir kita tuh menurun gitu kan. Harusnya kita tuh cari seseorang tuh yang support kita, ngebangun diri kita tuh supaya kita tuh jadi lebih baik, yang improve ya, yang improvement. Dan menurut gue sih kayak gitu kan. Hal-hal yang kayak gini tuh sebenarnya apa ya, mencidrai karakter gitu kan. Jadi kita harus ngikutin si cowok itu, maunya cowok itu, sedangkan kita tuh terluka gitu kan. Kalau menurut gue kalau udah kayak gini caranya dan di luar logika, kalau menurut gue begini caranya mending lo tinggalin deh. Yang nggak masuk akal, yang nggak masuk akal, kekerasan, terus yang apa sih yang nggak boleh makeup tadi ya nggak sih? Yang nggak boleh dandan, nggak boleh kerja dong. Apa sih maksudnya? Sekalian aja nggak boleh nafas. Kalau nggak nafas mati. Iya mati. Maksudnya dia tuh ngebunuh. Iya. Ngebunuh secara perlahan lewat batin. Batinnya ya kan? Itu yang nggak logika gitu, maksudnya lu udah tahu nggak logika, lu ikutin karena dasar cinta. Iya. Aduh, masih banyak yang punya logika yang sayang sama lu. Udah intinya nanti lu bakal ketemu orang yang lebih sayang dari lu dan dia nggak bakal ngelakuin hal-hal yang negatif, terus nggak yang bukan hal negatif, udah gitu di luar nalar, nggak masuk akal, dan ngerasa lu tuh kayak bukan jadi orang gitu, malah jadi sesuatu yang di luar karakter lu ya kan, yang nyakitin lu, yang nyiksa lu, yang bikin lu jelek. Please deh, tinggalin aja deh orang-orang kayak gitu. Yang kayak gitu lu pasti bisa dapet, tenang aja. Pokoknya semua itu udah disediain pasangan yang terbaik buat lu, nggak usah cinta mati sama orang yang gak jelas lah menurut gua. Cinta tapi ya sewajarnya, jangan sampai jadi budak kayak gini nih. Sedih sih dengerin. Kayak gini kan yang sedih lo juga gitu kan. Gua pun yang ngedengerin juga kok bisa gini ya. Sedih ya kan? Itu sedih, kok bisa ya lo dibeginiin gitu kan. Tapi ya udahlah, maksud gue
itu sih balik lagi, kita masih muda, ya udah manfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang positif. Nggak mesti lo punya pasangan kok, ya kan? Nggak jaminan juga orang yang punya pasangan itu bahagia, nggak bahagia. jaminan. Daripada lo disiksa, ya mending lo enjoy your life with your single time, right? Iya. Daripada lo ada kehadiran yang lo bilang pasangan tapi malah nyiksa lo, buang waktu lo, buang duit, buang perasaan. Udah gitu nggak jadi 9 tahun mending udah nggak cicilan. jadi, mending gue nyicil rumah dapet mobil udah dapat berapa tuh kalau 9 tahun, gimana sih? iya. Iya kan? Tapi oke lah, mungkin itu adalah kebodohan kalian yang pernah kalian lakuin dan itu terjadi misalnya di masa lalu kalian. Ya udah, itu jadikan pengalaman dan pembelajaran buat kalian untuk kedepannya tuh dan kita supaya juga lebih sih jadi kayak positif dan Oke, sekian video dari aku kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dan masih ada cerita-cerita lainnya, so tungguin aja untuk video selanjutnya. Oke, see ya.